Setelah kita memahami secara mendalam seluruh transaksi dan bagaimana pencatatannya dalam jurnal umum, sekarang kita akan melangkah ke proses teknis berikutnya yang tidak kalah penting, yaitu posting ke buku besar. Seperti yang bisa kalian lihat pada ilustrasi di layar, proses ini ibarat menyortir seluruh catatan acak ke dalam folder-folder yang rapi. Kita akan memindahkan setiap entry jurnal ke dalam akun-akun spesifiknya masing-masing. Di tahap inilah kita akan mulai melihat gambaran yang lebih jernih mengenai mutasi atau perubahan saldo dari setiap akun, baik itu aset, kewajiban, maupun modal. Mari kita bedah bagaimana angka-angka ini diorganisir agar siap untuk dianalisis lebih lanjut. Mari kita mulai dengan memahami apa itu buku besar atau general ledger. Jika jurnal umum mencatat transaksi secara kronologis berdasarkan waktu, maka buku besar bekerja secara sistematis dengan mengelompokkan transaksi tersebut berdasarkan jenis akunnya. Sebagai gambaran, jika jurnal mencatat kapan kita membeli mesin, maka buku besarlah yang memberitahu kita berapa total nilai seluruh mesin yang dimiliki perusahaan saat ini melalui akun aset tetap. Berdasarkan fungsi tersebut, ada 4 peran utama buku besar yang harus kalian pahami. Pertama, sebagai pusat agregasi data keuangan, di mana semua informasi dari jurnal dikumpulkan. Kedua, sebagai sumber saldo akun aktual yang menunjukkan posisi keuangan terkini dari tiap akun. Ketiga, buku besar merupakan dasar utama dalam penyusunan laporan keuangan, karena angka-angka yang tersaji di sini akan langsung dipindahkan ke neraca dan laporan laba rugi. Dan yang terakhir, ia berfungsi sebagai instrumen kontrol untuk memastikan bahwa prinsip keseimbangan debit dan kredit tetap terjaga di setiap akun. Memahami keempat fungsi ini sangat krusial agar kalian bisa melihat buku besar bukan hanya sebagai tumpukan angka, melainkan sebagai pusat navigasi keuangan perusahaan. Sekarang, mari kita tarik pemahaman ini ke level yang lebih strategis untuk memahami mengapa buku besar sangat krusial dalam konteks pembiayaan bisnis. Buku besar menyediakan data mentah yang akurat sebagai dasar utama untuk menghitung berbagai rasio keuangan penting yang menjadi tolok ukur kesehatan perusahaan. Beberapa rasio utama yang bersumber langsung dari saldo buku besar antara lain adalah debt to equity ratio atau DR, debt ratio, serta interest coverage ratio yang digunakan untuk mengukur struktur utang dan kemampuan bayar bunga. Selain itu, rasio likuiditas seperti current ratio dan quick ratio juga diambil dari sini untuk menunjukkan kesiapan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Poin yang paling krusial untuk diingat adalah bahwa semua rasio tersebut merupakan instrumen yang menentukan apakah sebuah perusahaan dianggap layak untuk memperoleh pembiayaan tambahan atau tidak. Pihak bank maupun investor akan membedah saldo-saldo di buku besar ini untuk memastikan bahwa angka yang dilaporkan benar-benar mencerminkan kapasitas finansial perusahaan yang sesungguhnya. Landasan utama yang menopang seluruh proses posting yang kita pelajari adalah sistem akuntansi berpasangan atau yang lebih dikenal sebagai double entry system. Prinsip dasar akuntansi ini bukan sekadar aturan teknis, melainkan sebuah logika sistematis yang menyatakan bahwa setiap satu transaksi keuangan akan selalu memengaruhi minimal 2 akun yang berbeda secara simultan. Dalam sistem ini, posisi keseimbangan adalah harga mati, di mana jumlah total yang dicatat di sisi debit harus selalu persis sama dengan jumlah yang dicatat di sisi kredit. Mekanisme inilah yang menjaga integritas sistem secara keseluruhan, memastikan bahwa setiap penambahan aset atau beban memiliki penjelasan sumber pendanaan yang jelas, baik itu dari utang maupun modal pemilik. Jika kita melihat dari perspektif pembiayaan bisnis, kepatuhan yang ketat terhadap sistem berpasangan ini menjadi parameter utama profesionalisme sebuah perusahaan. Bagi pihak eksternal, laporan keuangan yang tidak seimbang adalah sinyal bahaya
yang menunjukkan adanya kegagalan sistematis atau ketidaktelitian dalam pengelolaan data. Investor dan kreditur tidak akan memberikan kepercayaan mereka pada laporan yang dianggap tidak kredibel. Mereka mengandalkan ketepatan mekanisme double entry ini sebagai jaminan bahwa informasi yang mereka gunakan untuk melakukan penilaian risiko dan pengambilan keputusan investasi benar-benar valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun finansial. Dalam perspektif manajerial, proses posting berkaitan erat dengan teori agency dan fenomena asimetri informasi. Di sini, manajemen berperan sebagai agen yang menguasai informasi internal, sementara investor adalah prinsipal yang bergantung penuh pada laporan keuangan. Kerawanan muncul ketika terjadi asimetri informasi, di mana manajemen mungkin tergoda melakukan posting yang manipulatif. Praktik ini bisa berupa penggelembungan laba, penyembunyian beban utang, atau penurunan persepsi risiko secara artifisial demi memikat pemilik modal. Penting dipahami bahwa ketidakjujuran teknis ini menciptakan risiko moral hazard yang serius dan berpotensi memicu kegagalan pembiayaan. Oleh karena itu, integritas dalam memindahkan angka ke buku besar adalah benteng utama untuk menjaga kepercayaan. Dengan memastikan data yang mengalir kepada investor adalah cerminan jujur dari realitas bisnis, kita menjamin bahwa setiap keputusan strategis diambil berdasarkan fakta yang valid, bukan sekadar angka hasil manipulasi.